Oke, perkenalkan nama saya Dafar Ramadan Elengi dengan NIM 1962221. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan pengertian dan secara singkat mengenai blockchain. Pertanyaannya kita, blockchain itu apa sih? Apakah blockchain itu kegiatan hacker kayak di gambar? Atau apakah blockchain itu sebuah koin kayak Bitcoin satu ini beserta teman-temannya? Atau justru pertanyaannya, mengapa blockchain diasosiasikan dengan kedua hal tersebut? Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa lanjut ke slide berikutnya untuk mendapatkan jawabannya. Oke, di sini ada pendapat dari kedua ahli. Itu pertama ada dari Andres Antonopoulos yang menjawab. Dia itu seorang pakar teknologi blockchain dan kriptografi yang menjawab kalau blockchain itu adalah sebuah teknologi untuk membuat basis data yang terdesentralisasi, terdistribusi, dan sangat sulit untuk dimanipulasi. Sedangkan menurut Satoshi Nakamoto yang kita kenal sebagai pencipta Bitcoin, blockchain ini adalah sebuah buku besar, sebuah ledger yang terdesentralisasi dan terdistribusi secara penuh dan dapat diakses secara publik. Nah, dari kedua pendapat itu, kita mendapat beberapa kesamaan yang bisa kita simpulkan kalau blockchain secara keseluruhan adalah buku besar yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dan jaringan dengan basis data yang terdesentralisasi dan terdistribusi, sehingga tidak diperlukannya sistem pusat yang memonitor perpindahan informasi. Nah, dari sifat blockchain ini, teknologi blockchain itu bisa dimanfaatkan dan contohnya itu Bitcoin, makanya tadi diasosiasikan dengan Bitcoin. Nah, Bitcoin ini dengan sifatnya yang anonim karena tidak diperlukannya sistem pusat, atau dalam kasus kali ini kita sebut pseudo anonim, menyebabkan para hacker sering menggunakannya dalam aktivitas mereka. Oke, selanjutnya ini ada sejarah blockchain. Semuanya dimulai dari tanggal 31 Oktober 2008 ketika blockchain pertama kali diperkenalkan oleh seseorang atau mungkin sekelompok orang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nah, white paper pertama tentang blockchain diterbitkan oleh mereka pada tanggal 31 Oktober 2008 dengan judul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Satoshi Nakamoto ini merancang blockchain sebagai teknologi dasar untuk mata uang digital yang pertama kali dikenal sebagai Bitcoin. Dalam sistem Bitcoin, blockchain digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi antara pengguna-penggunanya. Sehingga blockchain pada dasarnya adalah sebuah buku besar seperti yang kita sebutkan, yang terdesentralisasi dan transparan, sehingga mencatat semua transaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, di tahun berikutnya, teknologi blockchain ini mulai menarik perhatian publik ya, nggak cuma para orang yang tertarik dengan dunia cryptocurrency atau orang-orang yang hobi dengan komputer. Nah, keuntungan utama dari blockchain ini adalah kemampuannya untuk menciptakan sistem keamanan yang terdesentralisasi dan transparan, sehingga bisa digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pengelolaan rantai pasokan, manajemen data medis, dan identitas digital. Bahkan masih banyak lagi di luar hal-hal ini. Saat ini, blockchain menjadi teknologi yang semakin penting dan banyak digunakan dalam berbagai industri dan sektor. Dan juga banyak perusahaan besar dan pemerintah yang sedang menjelajahi cara-cara baru dalam pengaplikasiannya. Meskipun begitu, teknologi blockchain juga masih bisa terus dikembangkan dan diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang akan datang di masa depan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marihal Sutyadi dari NIM 196229195. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari blockchain. Fungsi yang pertama dari blockchain yaitu untuk memungkinkan transaksi peer-to-peer. Blockchain memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara langsung atau peer-to-peer tanpa melalui pihak ketiga atau otoritas pusat, sehingga memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan juga murah. Fungsi yang kedua yaitu menyediakan sistem voting yang aman. Blockchain dapat digunakan untuk menyediakan sistem voting yang aman dan terpercaya, dengan memastikan bahwa setiap suara tercatat secara akurat dan tidak dapat dimanipulasi. Fungsi blockchain yang ketiga yaitu menyediakan basis data terdesentralisasi. Blockchain memungkinkan pengguna untuk membuat basis data yang terdesentralisasi dan tidak bergantung pada satu pihak atau otoritas pusat tertentu. Selanjutnya, fungsi yang keempat yaitu mengamankan data. Blockchain menggunakan teknologi enkripsi yang kuat untuk menjaga keamanan data dan mencegah penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah. Selanjutnya, yaitu mengurangi biaya. Blockchain memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya transaksi dengan menghilangkan biaya-biaya yang biasanya terkait dengan pihak ketiga atau otoritas pusat. Dan fungsi blockchain yang terakhir yaitu menyediakan transparansi. Blockchain memungkinkan pengguna untuk membuat basis data yang terdesentralisasi dan tidak bergantung pada satu pihak atau otoritas pusat tertentu. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Albert Charles, NIM 196222127. Saya akan menjelaskan implementasi dari blockchain itu sendiri. Jadi, di sini saya ada taruh pengertian buat refresh mind kalian. Blockchain adalah serangkaian blok yang berisikan informasi digital yang kemudian itu biasanya digunakan buat kripto. Ini udah ada kata kuncinya nih, Bitcoin. Oke, kita ke next slide. Jadi, the cryptocurrency, the future of modern world. Jadi, di sini ada yang tahu nggak sebenarnya cryptocurrency itu apa sih sebenarnya? Yang kita tahu tuh cryptocurrency itu sebagai tempat yang buat kita kaya. Kalau crypto kayaknya kita lebih identik ke yang namanya Bitcoin, tempat investasi digital, investasi modern, tempatnya anak-anak muda. Tapi sebenarnya cryptocurrency itu apa sih? Jadi kita bedah dulu. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah sebutan untuk mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Kemudian kita kenalan dengan Bitcoin. Benar, cryptocurrency salah satu primadona terbesarnya adalah Bitcoin. Salah satu koin yang paling terkenal di cryptocurrency. Bitcoin adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan transaksi yang desentralisasi dan aman. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Siapa pencipta Bitcoin? Sampai sekarang kita gak ada yang tahu siapa pencipta Bitcoin sebenarnya.
Dan semisal ada yang tahu pencipta Bitcoin yang sebenarnya, maka market Bitcoin akan hancur. Kenapa? Karena pasti yang membuat Bitcoin akan memiliki posisi yang berbeda dengan yang lain. Dia membuat, otomatis dia memiliki kekayaan yang gila-gilaan. Dan Bitcoin yang dipegang sama dia hampir 70%. Satoshi Nakamoto merupakan nama samaran yang diberikan kepada pembuat Bitcoin yang sampai sekarang masih belum diketahui. Dan let's think. Ada 4 orang yang namanya V, Ted, Sam, dan Jack. Mereka melakukan transaksi cryptocurrency dan saling menerapkan namanya blockchain. Jadi setiap kali misalnya Ted mengirim uang ke Jack, maka catatan transaksi Ted mengirim uang ke Jack akan tercatat di blockchain dari V, Ted, Sam, dan Jack. Jadi tidak akan terjadi yang namanya manipulasi catatan transaksi. Sehingga ini yang menyebabkan Bitcoin dengan teknologi blockchain-nya sangat terdesentralisasi dan juga sangat aman. Kemudian, implementasi kedua, non-fungible token NFT. Ini adalah salah satu gambar seni, Bored Ape namanya. Kalian bisa tebak harganya berapa. Oke, saya spill harganya. Top 5 penjualan dari Bored Ape sendiri dari NFT Stats itu terjual dengan harga 1,3 juta million dollar. Itu artinya sekitar 1,3 M untuk sebuah gambar digital. So, what's fungible token? Let's leave it first. Fungible versus non-fungible. Fungible adalah sesuatu hal yang bisa diganti dengan pecahan yang lebih kecil. Sedangkan non-fungible itu merupakan sesuatu hal yang memang hal itu tersebut. Fungible misalnya, 1 Bitcoin dapat diganti dengan 1000 Ethereum misalnya, tapi harganya ya tergantung. $1 bisa diganti dengan 15.000 rupiah. Itu fungible. Sedangkan non-fungible seperti houses, art, people, used cars misalnya, mobil, art. Sebuah seni yang dijual. Tidak mungkin kita bisa membelah art tersebut. Tentu saja kita menjual barang tersebut secara utuh. Makanya disebut sebagai non-fungible. So, kita analisis kripto dan NFT dari aspek ekonomi. Jadi, it's all about trust atau kepercayaan. Jadi, kita mulai dari kripto. Dari kripto, Bitcoin. Kenapa orang mau percaya Bitcoin? Karena ini kayak seperti gambar yang di samping, ini kayak persembahan. Kayak misalnya Bitcoin. Kenapa Bitcoin bisa naik gila-gilaan? Karena orang percaya bahwa Bitcoin punya masa depan yang cerah. Harganya bakalan naik. Dan mereka percaya bahwa Bitcoin bakalan menjadi sebuah alat tukar atau alat investasi yang mengganti emas. Atau biasa mereka sebut sebagai emas digital. Sama seperti NFT. NFT adalah sebuah seni. Kenapa orang harus membeli seni dengan harga yang sangat mahal? Karena mereka percaya bahwa seni itu memiliki value yang sangat tinggi. Jadi it's all about trust. Harga yang dibentuk, harga yang gila-gilaan, itu semuanya karena kepercayaan dari marketnya sendiri. Blockchain is future of the gaming industry. Hadirnya decentralized APP atau DAPP memberikan banyak harapan baru pada industri game, seperti yang kita telah ketahui pada industri game saat ini. Mayoritas game yang beredar sekarang merupakan game online dengan sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi ini artinya semua data baik login dan password disimpan di server dan dikendalikan oleh administrator atau pemilik dari game tersebut. Item, login, password, serta uang virtual semua diatur oleh administrator game tersebut. Namun berbeda dengan konsep blockchain, game dan DAPP yaitu tidak ada data yang disimpan dan dikendalikan oleh administrator atau pemilik atau pengelola game tersebut. Namun, sebenarnya ada beberapa hal kelemahan industri game saat ini yang bisa dibantu oleh blockchain game. Kelemahan tersebut adalah kerusakan server, data hilang karena masalah teknis, penyusupan sistem dari hacker atau peretas, game yang bisa ditutup sewaktu-waktu, suspend akun oleh pengelola game, manipulasi nilai virtual item dari game oleh pengelola dan administrator. Tidak ada transparansi data dari game. Kegunaan blockchain dalam dunia game antara lain, data di tangan user, bukan di tangan pengelola atau administrator. Kedua, sistem pembayaran cepat, tanpa batas, dan peer-to-peer. 3. Fair play game. 4. Decentralized market untuk item virtual. Jadi, market tidak diatur lagi oleh administrator atau developer. 5. Kepemilikan item virtual yang unik. Jadi, setiap item virtual yang dimiliki oleh user memiliki mungkin kode yang berbeda, sehingga berbeda satu sama lain. Tantangan-tantangan besar yang harus dihadapi blockchain. 1. Skalabilitas. 2. Less adoption. Sekarang ini game yang menggunakan teknologi blockchain masih sedikit pemainnya. Jadi ini merupakan salah satu kelemahan yang harus tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teknologi blockchain ini. 3. Kebanyakan masih sederhana. Ya, karena teknologi blockchain ini masih baru, sehingga game-game yang menggunakan teknologi blockchain ini pun kebanyakan hanya masih beta atau masih sederhana. 4. Kurangnya modal. Yang kelima, sentralis dikuasai oleh big player. Saya Davin Fauzi Kerombongan NIM 196222099. Untuk cara kerja blockchain secara sederhana, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah hash. Hash merupakan hasil pengubahan suatu data menjadi kode-kode random berdasarkan sebuah nonce. Misalnya selamat pagi dengan 132 akan menghasilkan hash seperti pada slide. Nah, jika nonce atau datanya itu kita ubah, maka hash yang dihasilkan juga akan berbeda. Kemudian pada blockchain merupakan suatu struktur data untuk menyimpan hal-hal seperti blok, nonce, data, hash, dan prefix hash. Tiap blok yang dibuat harus diverifikasi terlebih dahulu oleh para user. Contoh simpelnya dengan koefisien yaitu hashnya harus diawali dengan 4 angka 0.
Jadi komputer harus terus mencari suatu not sehingga hasil yang dihasilkan diawali dengan 4 angka 0. Proses inilah yang disebut dengan menambang pada blockchain. Jika konversinya lebih ribet, maka tentu saja proses ini akan lebih lama dan membutuhkan tenaga komputer yang besar. Untuk blockchain sesuai dengan namanya, merupakan blok-blok yang berantai. Dapat dilihat kalau hash pada blok 1 itu sama dengan proses blok 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika terjadi suatu pengubahan pada blok 2? Maka blok setelahnya akan berubah dan harus ditambang kembali. Sekarang bagaimana jika blockchain tersebut didistribusikan kepada banyak user? Jadi jika ada satu user yang datanya lain sendiri, maka karena lebih dari 50% user lain itu datanya sama, yang lain sendiri tadi akan diperbaiki datanya. Inilah yang membuat security dari suatu sistem blockchain itu sangat kuat. Sekian dari saya.